Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang menyertai, memberkati hidup kami dalam satu hari ini. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur kami, mau bersekutu dengan Engkau. Melalui firman-Mu, berkati kami Tuhan dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami layak mendengar firman-Mu serta mengerti akan tuntunan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Injil Markus 8 ayat 33 hingga ayat 37 dan ayat pembimbing renungan ayat 34. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak itu dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikian firman Tuhan. Ikut Yesus, pikullah salib. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, sejauh ini sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus, apakah kita menyadari mengapa kita harus mengikut Kristus? Apakah karena Yesus adalah anak Allah? Atau apakah karena ingin mendapatkan suatu tanda atau mujizat-mujizat dalam hal mengikut Yesus? Atau apakah ingin mendapatkan suatu upah oleh karena mengikut Yesus? Mengikut Yesus bukanlah soal akan pengenalan kita terhadap Dia, siapakah Dia. Juga bukan untuk menuntut atau mengharapkan upah yang akan kita peroleh darinya. Tetapi mengikut Yesus adalah penyerahan diri seutuhnya kepadanya, penyerahan diri secara total kepada Tuhan Yesus dan mengikuti segala kehendak-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat menuntut upah dari Yesus oleh karena mengikutnya. Sebab itu bukanlah sasaran utama, bukanlah fokus atau motivasi utama dalam hal mengikuti Yesus. Sebab tentang ukuran upah hanya ada pada Yesus. Yesus berkata dalam renungan ini, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya." Memikul salib di sini, inilah yang menjadi syarat untuk mengikut Yesus. Salib merupakan lambang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia dihina, dicemooh, ditolak, bahkan sengsara dan mati, disalibkan. Inilah tanggung jawab dan bukti ketaatannya kepada Allah Bapa demi menyelamatkan umat manusia. Karena itu, jika Yesus mengatakan, "Pikullah salib dan ikutlah aku," itu artinya bahwa kita harus rela mengalami penderitaan seumur hidup dengan proses yang terus-menerus. Dalam hal ini, bukan berarti Tuhan mau menyengsarakan umat-Nya. Bukan Tuhan sengaja untuk membuat kita hidup dalam penderitaan. Namun penderitaan itu bukanlah suatu hukuman, bukanlah suatu ancaman yang harus diberikan kepada manusia. Tetapi dalam penderitaan itu Tuhan menuntut bagaimana ketaatan kita sama seperti Kristus yang taat kepada Allah Bapa. Penderitaan itu juga bukanlah hanya karena kita melakukan suatu tindakan jahat
atau mungkin melakukan perbuatan kriminal, kejahatan. Melainkan penderitaan yang dimaksud adalah suatu perjuangan seumur hidup melawan dosa dan memutuskan diri dari segala ambisi dan segala keinginan daging serta godaan dari dunia ini. Dan kita juga mau mengesampingkan identitas duniawi kita. Kita juga turut menderita ketika menunjukkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana ketika kita dalam melakukan suatu kebenaran, kebaikan, pasti akan ada orang yang menunjukkan perlawanan terhadap kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Sekalipun ada orang yang menolak, bahkan membenci kita ketika melakukan suatu kebenaran. Karena Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kita, menjadikan kita anak-anak-Nya, dan memberikan kita keselamatan untuk selama-lamanya. Mari kita turut menderita di dalam penderitaan Tuhan Yesus, sehingga dengan penderitaan kita boleh bertahan karena mengandalkan Tuhan Yesus, serta kita beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang telah menderita bagi kami untuk menebus kami dari setiap dosa-dosa kami. Sekalipun Tuhan kami menghadapi bermacam-macam pergumulan dan penderitaan di tengah dunia ini, Engkau mengajari, Engkau menuntun kami supaya kami boleh bertahan di dalam setiap pergumulan dan penderitaan, mengandalkan Engkau Tuhan yang turut campur dari setiap pergumulan kami, sehingga kami boleh melewatinya oleh karena penyertaan-Mu, dan Engkau membawa kami kepada sukacita dan keselamatan kekal di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam ini Tuhan, pulihkan tubuh, jiwa dan roh kami, pulihkan kekuatan kami hingga di esok pagi Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu melalui setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.